Hey guys, ketemu lagi bersama gua. Sekarang udah masuk beberapa pertanyaan lagi di Ask FM gua. askfm.com/adera_ega kayak di sini. Sekarang gue mau ngebacain pertanyaan. Kali ini yang masuk pertanyaannya cukup banyak. Ada yang anonimus juga, ada yang pakai nama. Tapi kali ini dan seterusnya gue akan tetap bacain yang pakai nama aja. Tapi yang pakai nama juga cukup banyak. Dan masuk sekitar 30-an pertanyaan. Yang anonimus ada 60-an gitu. Dan anonimus gue buang begitu saja. Dan yang pakai nama gue saring sampai tadinya pengen 15. Cuman yang menarik ada 17 pertanyaan. Tadinya pengen 10 malah. Begitu gue lihat pertanyaannya bagus-bagus, gue saring jadi 15. Terus gue lihat ada 2 lagi sayang kalau nggak gue masukin. Akhirnya gue jadiin 17 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari Yulis Naini Amelia. Dia bertanya, Kak, target apa sih yang Kak Der ingin capai di tahun 2015 nanti? Nikah bukan, Kak? Jangan dulu dong. Ini pertanyaan sekaligus penolakan. Target di 2015 banyak banget sebenarnya targetnya yang belum tercapai di 2014. Salah satunya aku pengen banget punya project video yang banyak kayak gini, salah satunya. Terus habis itu album kedua sangat penting. Kalau nikah mungkin 2015 aku pengen ada calonnya dulu. Belum kalau nikah. 2 tahun lagi kali ya. Amin. Gitu Yulis Naini Amelia ya. Sekarang pertanyaan kedua dari Tami Nuriska. Apa yang akan Bang Dera lakuin saat umur 60 tahun? Saat umur 60 tahun mungkin aku akan belum kebayang ya. Aku sih pengennya 60 tahun aku udah tinggal menikmati keindahan alam dan menikmati udara-udara pagi yang nyaman dengan pepohonan di mana-mana gitu. Ya mungkin kayak gitu sih. Cuman kalau misalnya aku pengennya sih di saat umur 60 tahun aku masih bisa nyanyi ya. Maksudnya aku masih bisa keliling Indonesia dan masih menyumbangkan suaraku kepada teman-teman. Kayak seru ya kalau masih bisa kayak gitu. Pulang ke rumah menikmati keindahan alam di sekitar kita. Ya. Itu Tamino Rizka. Pertanyaan ketiga. Itu udah pertanyaan ketiga ya bener ya? 1, 2, 3. Kak Deon tuh panggilan gue kalau di rumah sih. Dia tahu-tahu aja nih. Kak Deon suka berantem gak sih sama Kak Dega? Kak Dega tuh panggilannya segara kalau di rumah. Kenapa tiap manggung bajunya warna biru? Aku nggak suka berantem. Di rumahku keluarganya sangat harmonis. Tapi beneran sih. Berantem tuh berbeda pendapat mungkin iya. Cuman kalau sampai slack musuh-musuhan gitu nggak pernah sama sekali. Kenapa tiap manggung bajunya biru, kayak gini biru? Karena yang pertama aku suka warna biru, dan warna biru adalah kayak warna yang paling nyaman buat aku lihat, yang nyaman buat aku pakai. Jadinya aku kayak punya banyak banget warna biru, dan aku suka jeans, dan jeans rata-rata warnanya biru. Jadi ya kira-kira gitu sih. Langsung ke pertanyaan, ke zoom. Pertanyaan keempat. Bang Dera sampai saat ini tahuan aja dia. Sampai saat ini mantannya masih 4 atau udah nambah jadi 5, 6 atau 7? Aku masih terjebak cinta lama sampai sekarang. Ini dari Anisah Zahrina M. Pertanyaannya cukup menarik. Kamu tahu dari mana mantanku ada 4? Hah? Kamu tahu dari mana? Kamu jangan-jangan stalking aku dan nanya-nanya semuanya ya? Kamu jangan-jangan detektif? Aku nggak tahu gimana bisa kamu tahu. Sampai saat ini kayaknya masih 4 sih. Selama aku belum ngenalin ke mamaku, belum ngenalin ke orang tuaku, itu berarti bukan official, belum sah. Apa udah nambah jadi 5, 6 atau 7? Belum nambah kok. Belum aku kasih tahu. Apa masih terjebak cinta lama sampai sekarang? Untungnya enggak ya. Kalau aku terjebak cinta lama mungkin aku udah nangis-nangis di pojokan karena 2 mantanku udah nikah, 1 udah punya anak. Next. Dari
Tri Setiawati Erma. Mas Adera ada hubungan apa sama Nabila Putri? Kalian mesra sekali. Iyalah, kita sangat mesra sekali ya nggak Nabila? Nabila itu adalah model video klip Bahagia Bersamamu. Yang sebelum rilis video klipnya, aku waktu itu ngepost foto-foto berdua sama dia di berbagai media sosial dan memang mengundang banyak pertanyaan. Tapi akhirnya aku kasih tahu kalau itu adalah dia adalah model video klip Bahagia Bersamamu. Dan karena aku udah kenal dia udah lama, jadi di video klip itu aku nggak awkward sama sekali sama dia, malah nyaman banget. Jadi terkesannya kita sangat dekat sampai mungkin kayak pacaran atau mungkin kayak pre-wed udah mau nikah gitu. Cuman emang emang diatur seperti itu supaya semuanya kelihatan real dan emang kita natural aja di situ. Ya nggak? Ya. Gitu ya, Tri Setiawati Erma. Next, Bang, kaos Stay Happy-nya dijual nggak? Ini dari Dewi Kristanti. Sampai saat ini kaos semua merchandise Stay Happy, ada kacamata, cuman bukan kacamata ini ya. Ada kacamata Stay Happy di kamar. Nggak usah diambil ya, males. Dari kaos, ada hoodie juga, ini hoodie loh. Terus ada topi, ada gelang, ada boleh nggak pakai gelangnya lagi, ada macam-macam deh, banyak perlengkapan Stay Happy. Ntar ada gue bikin pick juga, pick Stay Happy, pick gitar maksudnya. Itu semuanya nggak ada yang dijual, jadi yang mau dapetin kaos itu semuanya harus berhubungan langsung sama gue, sama ngikutin vlog gue, ngikutin segala sesuatu yang gue kasih supaya ntar semuanya bisa gue bagi-bagiin. Itu akan gue kasih dengan gratis buat teman-teman semua yang tapi ngedapetinnya nggak segampang itu, nggak cuman Kak minta dong kasih, nggak bakal gue kasih kalau kayak gitu. Ngedapetinnya nanti bakal ada gamesnya juga, akan ada cara-caranya, akan ada event-event khusus yang bikin aku ngasih merchandise Stay Happy ke kalian supaya kita semua bahagia bersama-sama. Itu Dewi. Sekarang next, Kak Adera tanya dong kapan terakhir kakak nangis dan nangis karena apa? Kayaknya aku nangis terakhir tuh tadi pagi karena jempolku kejepit. Ini pertanyaan dari Laili Kuswanti. Aku terakhir nangis itu mungkin aku orangnya nggak sesusah itu buat nangis, maksudnya buat ngeluarin air mata gitu. Nggak susah sih. Kadang-kadang aku lagi manggung aja dan aku nyanyi lagu sedih, kadang-kadang aku ngeluarin air mata gitu, nangis juga itu nggak ada. Jadi karena kalau aku nyanyi, aku pengennya aku ngerasain semua yang ada di laguku yang aku nyanyiin. Dan kalau misalnya aku lagi nyanyi, aku juga pengen orang-orang ngerasain apa yang aku rasain gitu. Jadi aku harus benar-benar sedih beneran, harus benar-benar ngerasain. Jadi ya nangis di situ ya wajar lah ya. Sama kalau lagi bikin lagu kadang-kadang meneteskan air mata. Jadi aku mudah nangis sebenarnya. Tapi nggak kalau misalnya dimarahin terus nangis gitu, enggak. Ini nangis yang kalau di sinetron yang keren gitu loh. Sinetron. Gitu, Leli Kuswanti. Next. Kak, dulu sempat pacaran sama Kak Bian Kaliza ya? Kalau sekarang udah putus, kenapa putus, Kak? Terus satu lagi, kakak kalau sama mantan kakak cuek-cuekan atau biasa aja, Kak? Maaf ya kepo dikit. Enggak, aku nggak pernah pacaran sama Kak Bian Kaliza, aku temenan. Dan emang sempat deket dulu, aku sempat ngobrol intens, cuman nggak sampai pacaran, nggak mengarah ke pacaran juga. Kalau sekarang udah putus, kenapa? Nggak putus, nggak pacaran soalnya. Terus satu lagi, kakak kalau sama mantan kakak cuek-cuekan atau biasa aja? Aku kalau sama mantanku biasa aja, dan sampai sekarang juga. Karena mantanku yang tadi aku bilang cuma 4 yang benar-benar aku kenalin ke mamaku, dan banyak orang yang kalau sama mantan yang cuek-cuekan, yang nggak bisa kenal lagi, dan itu wajar aja. Cuman kalau buat aku, kenapa kita harus cuek-cuekan sih kalau kita bisa berhubungan dengan baik, ngobrol dengan baik gitu. Kayaknya nggak ada salahnya juga kalau kita berhubungan baik dengan mantan, tapi paling nggak mungkin ya kalau misalnya berhubungan dengan mantan, yang jeleknya adalah pacarnya si mantan itu dia mungkin nggak suka kalau cowok si pacarnya lagi berhubungan sama kita lagi gitu.
saling ngobrol gitu kan. Cuman gue bukan orang yang suka mengganggu hubungan orang, tapi gue selalu ngasih kesempatan mantan gue buat kita bisa baik-baik aja sampai nanti-nanti. Dan kalau itu disalahartikan sama pasangan yang sekarang, itu biasanya gue gak segan-segan untuk berhadapan langsung dengan pacar yang sekarang dan ngobrol. Kalau dia marah-marah juga gue dengerin gitu maksudnya. Mudah-mudahan ya mantan-mantan gue sama pacarnya bisa baik-baik aja. Semua orang harus tahu kalau misalnya gue berhubungan sama seseorang, misalnya gue ngobrol gitu, itu bukan berarti gue ada apa-apa sama dia, tapi emang gue berusaha bersikap baik sama semua orang, termasuk mantan-mantan gue. Itu pertanyaannya. Tiffany Nur Zelica K. Keren namanya. Next. Kak, kasih aku tips dong biar nggak grogi nyanyi di atas panggung, suka demam gitu, bawaannya gemertan. Oh, bawaannya kamu gemertan ya, dia gemertan teman-teman semua. Ingat, gemeteran maksudnya pasti aku tahu. Tapi kalau udah setengah lagu pasti enjoy, tapi ya gitu suka bingung sendiri harus interaksi apa ke penonton. Tips biar nggak grogi atau tips apa ya? Jadi kalau aku bisa ngasih tips ke kamu, aku sampai sekarang aku ngasih informasi ke kamu, aku sampai sekarang masih grogi kalau di atas panggung. Apalagi kalau penonton baru, lingkungan baru, itu emang rasanya kayak deg-degan, kayak anxious gitu kan. Tapi pas udah nyanyi emang enjoy karena kita tahu kalau misalnya kita menikmati lagu kita sendiri. Tapi sekarang akhir-akhir ini itu semua udah jauh berkurang karena setiap aku nyanyi, aku juga nyanyi buat diriku sendiri gitu. Jadi aku berpikir kalau misalnya nggak ada penonton yang menikmati juga ujung-ujungnya, aku nyanyi itu buat diriku sendiri. Kamu gitu aja, kamu nikmatin gimana kamu nyanyi buat kamu sendiri, dan nantinya semuanya akan jalan dengan sendirinya gitu. Kayak interaksi ke penonton juga, aku juga sampai sekarang masih ada bingung di beberapa kesempatan, tapi most of the time aku kasih interaksi yang apa adanya. Jadi apapun yang disambung-sambungin sama laguku, jadi apapun yang laguku berikan itulah yang aku kasih di obrolannya maksudnya. Ngerti ya? Itu dari Anggita Febrani. Next. Apa rasanya sih punya banyak fans dan apa arti fans buat kakak? Ini dari Dewi Sekar Arum. Rasanya punya banyak fans, aku sampai sekarang juga fansnya nggak banyak-banyak amat. Arti fans apa ya? Arti fans aku sih lebih ke temen-temen ya, maksudnya aku senang sih punya fans, cuman fans yang aku lebih senang adalah yang kita bisa berbaur bareng gitu, jadi lebih ke teman-teman. Jadi, tapi kalau nggak ada mereka ya, mereka adalah nyawa dari sebuah karya gitu. Jadi, aku butuh kalian. Itu Dewi Sekar Arum. Next, Mas Der di tahun 2015 keluar album baru kah? Keluar. Amin. Mudah-mudahan keluar. Ini dari Adinda Fuadilah Al-Humairah. Mudah-mudahan gue nggak salah nyebut namanya. Next. Bang, kriteria perempuan idaman abang seperti apa sih? Dari Nabila Khairin, Chairin. Perempuan idamanku itu yang sayang sama orang tuanya, yang nggak banyak membutuhkan apa ya, perlakuan mewah, yang bisa diajak susah bareng-bareng, dan yang nggak manja. Gitu Nabila Khairin. Tapi setiap tahun kayaknya kriteria gue berubah deh. Next, Kak Dera kapan-kapan bikin tutorial gitar dong. Bisa lagu yang dari album atau lagu-lagu yang Kak Dera suka. Siap. Nanti kapan-kapan gue akan bikin tutorial gitar lagu dangdut. Ini dari Stanley Semi Harja. Ntar kapan-kapan gue bikin tutorial gitar yang layak buat kalian tonton. Tenang aja. Tutorial gitar lagu apa ya? Next. Seberapa pengaruh orang tua dalam hidup abang? Di dunia ini siapa yang paling abang cintai? Pengaruh orang tua dalam hidupku sangat-sangat besar. Itu ada di perannya paling besar itu ada di doa dan support secara secara mental, dimana aku bisa ngadepin dunia yang jahat ini
Di dunia ini siapa yang paling abang cintai? Di dunia ini yang paling aku cintai adalah kedua orang tuaku dan keluargaku. Mungkin nanti calon istri aku. Tapi belum ada. Ini dari Abdillah. Next. Makanan tradisional yang paling disukai. Ini dari Dewi Rosita. Dewi Rostia, tuh kan gue salah nyebut. Rostia. Sop buntut goreng. Tahu nggak? Sop buntut yang buntutnya digoreng terus ada sopnya. Itu adalah makanan tradisional yang paling aku suka. Tapi itu makanan tradisional bukan ya? Kalau bukan gini deh. Kota yang paling aku seneng makanan adalah kota Makassar. Itu ada palu basah, ada coto, ada sop saudara, ada ikan-ikanan gitu. Pokoknya semua makanan di sana enak banget. Setiap gua ke Makassar, gue suka banget makan di situ. Tapi kalau misalnya disuruh milih dari semuanya, kalau misalnya sop buntut goreng nggak termasuk makanan tradisional, gue milih palu basah. Palu basah makanan Makassar. Itu dari Dewi Rostia. Next. Bang, lu sering ribut nggak sama adik lu? Biasanya karena apa? Atau pernah rebutan cewek nggak? Ini dari Nini Tri Anggraini. Nggak pernah, gue nggak pernah rebutan cewek. Gila apa lu? Sama adik gue hubungannya sangat baik, sama kakak gue juga. Sama sekeluarga gue hubungannya baik banget, dan berantem ribut nggak pernah sama sekali. Berbeda pendapat sering, tapi ribut nggak pernah sama sekali. Apalagi ributan cewek itu parah banget sih. Nggak pernah lah. Kita saling mendukung satu sama lain. Next. Bang Dere suka nonton di bioskop? Suka nonton bioskop nggak? Artis Hollywood suka siapa sama aktornya? Ini dari Sisi Fadilah. Nonton di bioskop suka kalau ada temennya. Cuman sekarang akhir-akhir ini kayak udah tahunan aku nggak nonton bioskop. Artis Hollywood suka siapa sama aktornya? Hollywood aku banyak banget. Aku selalu nonton film-filmnya Will Smith, nonton film-filmnya Angelina Jolie, Brad Pitt, Ashton Kutcher, Bruce Willis. Banyak banget sebenarnya kalau aktor-aktornya. Kalau disebutin nanti aku ngabisin kuota internetku buat ngupload ini nih. Ini dari Sisi Fadilah. Next. Oh, udah habis. Ternyata dari sekian banyak, akhirnya selesai juga Ask FM episode ini. Ini ada yang gue jawab, ada 17. Yang masuk ada banyak banget, kali ini ada ratusan. Dan kalau buat bulan depan gue balik lagi ke 10 pertanyaan aja. Dan thank you banget udah ngikutin Ask FM gue. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel musik gue, youtube.com/aderaonline, dan juga channel vlog gue di youtube.com/aderavlog. Jangan lupa untuk berbagi kebahagiaan satu sama lain. Dan tetap bahagia. Stay happy. Stay happy. Udah. Happy.